Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita hari kedua. Pelatihan desain komik edukatif dengan Canva. Pada hari ini kita akan fokus untuk membuat membuat komik di aplikasi Canva. Ya, baik Bapak Ibu. Bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan sebelum kami memulai, silakan Bapak Ibu mengatur dulu settingan dari YouTube-nya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu bisa setting dulu di pengaturan tampilan dari YouTube masing-masing agar layarnya jelas terlihat, tidak buram. Sekali lagi kami sampaikan di awal untuk mengatur setting daripada tampilan di YouTube Bapak Ibu masing-masing di smartphone-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di hari kedua pelatihan kita desain komik edukatif dengan Canva. Kami sapa dulu. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah check-in awal. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Baik, izinkan kami mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share screen terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru hadir atau baru bergabung di live chat ini. Sudah tampil Bapak Ibu di layar live streamingnya? Oke, baik. Sudah tampil. Nah, ini tampilan dari akun Canva saya. Ya, saya sudah masuk login. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya bagian-bagian ini, ya cara mengetahui Canva kita itu sudah Pro Edu atau belum. Kemarin sudah kami sampaikan ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas ya bagaimana kita membuat komik dengan Canva ya. Nah, ini saya buka dulu dokumennya. Di sini kita akan mengenal dulu apa itu komik ya. Kemudian bagian-bagiannya, kemudian bagaimana memulainya di Canva seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat komik ya. Nah, namun di Canva ini kita juga bisa terbantu membuat komik dengan Canva. Oke, sudah tampil. Nah, kita mulai dengan komik edukatif. Nah, jadi komik itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, komik dapat diartikan sebagai rangkaian gambar masing-masing dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan satu cerita. Gambar-gambar itu pada umumnya dilengkapi balon-balon ucapan ya, atau balon teks, dan ada kalanya masih disertai dengan narasi sebagai penjelas. Nah, ini pengertian komik menurut Rahardian ya, di buku Pak Nurgiantoro ya, tahun 2005.
Jadi komik itu rangkaian gambar, ya, rangkaian gambar, tetapi dia membentuk sebuah cerita. Nah, ceritanya ini dia dilengkapi dengan balon-balon percakapan, ya. Nah, dalam kaitan ini, komik dapat dipahami sebagai simulasi gambar dan teks yang disusun berderet per adegan untuk kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, ini yang disebut dengan komik, ya. Jadi dia ada gambar, ya. Kemudian tidak hanya gambar, tetapi gambar itu berisi percakapan dan diurutkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan edukatif, nah berarti tinggal kita dapat pahami bahwa rangkaian gambar ini adalah berkisah atau bercerita tentang pembelajaran, ya, atau digunakan untuk mengajarkan suatu materi dari pembelajaran kita. Nah, banyak dari Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah komik ini bisa untuk semua mapel? Nah, maka kami jawab bahwa komik ini bisa untuk semua mapel, tergantung nanti setting dari cerita yang Bapak Ibu buat, ya, untuk menjadi komik pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa kita, ya. Oke, berikutnya. Nah, dari pengertian tadi kita dapat lihat elemen komik edukatif. Nah, yang pertama ada rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita, ya. Jadi gambar-gambar dengan cerita, ya. Kemudian ada balon ucapan atau balon teks dengan narasi sebagai penjelas, ya. Ada seperti balon teks. Nah, ini namanya Bapak Ibu, ini balon teks. Nanti di elemen pencarian Canva, Bapak Ibu juga bisa ketikkan balon teks, ya. Nanti ketemu yang seperti ini. Nah, ini ciri dari komik. Kemudian karena kita ingin membuat komik edukatif, berarti kita punya ciri elemen dari komik edukatif itu salah satunya adalah memiliki tujuan untuk pembelajaran, ya. Jadi bukan komik humor ataupun komik sekedar penjelasan suatu produk, ya, tetapi kita lebih kepada pembelajaran. Ini dari elemen komik, ya, edukatif. Nah, kemudian kita lihat bagian dari komik. Nah, ini Bapak Ibu kita pahami dulu. Nah, di pelatihan ini kita nanti akan melihat bagaimana cover, ya, bagian dari komik itu cover, ya. Cover ini berisi judul, ya, kemudian nama pembuat dan logo sekolah. Nah, ini bisa kita buat, ya. Misal kita buat komiknya tentang siklus air, ya, atau tentang metamorfosis, ya. Itu bisa kita letakkan di halaman cover dari komik. Kemudian bagian komik yang kedua, yakni halaman pengantar, cerita, atau narasi atau latar. Jadi di halaman kedua kita bisa membuat sebuah pengantar dari cerita komik kita, ya. Jadi dia penjelasan pembuka. Nanti kita buat juga dalam bentuk komik, ya. Kemudian yang ketiga adalah isi, ya, isi dari komik yang sesuai dengan judul, ya. Karena ini komik edukatif, tentu kita isinya bertujuan untuk pembelajaran. Dan bagian terakhir dari komik yang akan kita buat dalam pelatihan ini adalah berisi kesimpulan, ya, atau hikmah daripada komik yang kita buat. Jadi setelah adanya gambar, adanya cerita, ya, kemudian kita simpulkan di bagian penutup, ya. Kesimpulan dari komik ini apa, seperti itu, ya. Kemudian kita bisa tunjukkan hikmah-hikmah atau pokok-pokok pembelajaran penting, ya, yang dapat siswa pahami dari komik ini. Jadi komik kita bertujuan bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, ini bagian dari komik.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah keyword komik di Canva. Nah, kemarin kami sudah jelaskan Bapak Ibu ya pada menu sebelah kiri ya dari Canva, dari lembar kerja kita. Di bawah template itu kita punya namanya elemen. Nah, di elemen itu nanti kita bisa lihat, kita bisa pilih berbagai macam gambar yang dapat kita gunakan untuk desain komik kita. Nah, ini keywordnya Bapak Ibu ya, salah satu keywordnya di komik. Nah, nanti kita bisa cari template komik atau komik. Jika Bapak Ibu mencari tetapi tidak menemukan banyak pilihan gambar di Canva, maka Bapak Ibu bisa ubah bahasanya. Misal Bapak Ibu ketik dengan bahasa Indonesia. Nah, ternyata elemen yang keluar cukup sedikit, ya tidak terlalu banyak, ya tidak banyak variasi maksudnya. Nah, maka Bapak Ibu bisa ketikkan ulang dengan bahasa Inggrisnya. Nah, seringkali dengan bahasa Inggris banyak muncul elemen dari yang kita cari, ataupun sebaliknya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tidak ada, berarti kita ketik bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu inginkan ketik saja di pencarian dari elemen ya. Ini keywordnya, template komik atau komik. Kemudian di komik ini Bapak Ibu ada istilahnya namanya frame ya, frame atau bingkai. Nah, frame ini adalah bagian ya atau sekat-sekat daripada gambar itu ya. Nanti ada percakapan pertama di frame pertama ya, ada percakapan kedua di frame kedua, ada percakapan ketiga di frame ketiga ya, pada halaman misalnya halaman 2. Jadi ada frame-frame atau bingkai dari komik kita ya, dan nanti kita lihat bagaimana bentuk framenya. Kemudian keyword berikutnya adalah background komik. Nah, background komik ini untuk latar belakang daripada halaman komik kita. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan di elemen pencarian. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada bagian belakang dari presentasi saya, nah ini merupakan contoh daripada background teks, background komik yang ada di Canva. Ya, yang warna biru ini ya, saya gunakan background komik di Canva. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa cari balon teks, ya balon teks atau percakapan. Nah, ini untuk mencari balon percakapan di elemen Canva. Kemudian keyword yang terakhir yang dapat kami sampaikan yakni karakter anak. Ya, bisa juga diketik dengan keyword siswa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menemukan daripada gambar-gambar ya, elemen yang ada gambar anak untuk komik ya. Nah, di luar keyword ini Bapak Ibu masih banyak keyword lainnya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Ini kami hanya menyampaikan beberapa saja sebagai awal daripada keyword untuk membuat komik di Canva. Nah, kemudian langkah membuat komik. Yang pertama, tentukan dulu tujuan ya, atau tema. Misalnya Bapak Ibu mengambil tema metamorfosis tadi misalnya. Nah, berarti kita percakapan ini berarah pada tujuan untuk menjelaskan bagaimana proses metamorfosis. Nah, misalnya yang bagian kedua, menentukan watak karakter. Nah, kalau tadi metamorfosis berarti misalnya karakternya percakapan antara dua siswa misalnya. Ada si Adi, ada si misalnya si Budi ya, si Adi dan si Budi sedang bercakap, bercerita ya bagaimana proses metamorfosis terjadi. Nah, itu kita tentukan di awal ya, karakter atau tokoh daripada yang akan kita masukkan di komik. Oke. Mudah-mudahan sudah tampil di layar Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu komik yang sudah
kita buat perencanaan tadi, ya. Sini saya besarkan dulu. Nah, di halaman cover tadi sudah saya cantumkan di perencanaan, ada gambar angkasa ya, kemudian ada gambar bulan, kemudian ada logo ya, Tuturi Handayani, ada judulnya, kemudian hal-hal nama saya ya. Hal-hal yang ada di perencanaan tadi sudah kita masukkan ke dalam halaman cover seperti itu. Nah, kemudian kita lihat halaman berikutnya, halaman yang kedua. Nah, ini merupakan halaman daripada pembuka ya, pembuka dari komik kita. Nah, di sini settingnya tadi saya di ruang kelas ya, ada vas bunga, ada papan tulis, ada jam, ada si Ari ya, si Ari dengan Pak Guru ya. Ya. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, nanti setelah ini saya praktekkan bagaimana cara mengambil elemennya. Ya, seperti itu. Ini halaman 2. Kemudian di halaman 3. Nah, ini ada frame. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sebut frame atau bingkai. Ini ada frame pertama, ada frame kedua, dan ada frame ketiga. Di frame pertama tadi pada saat perencanaan ya, di ruang tamu Pak Fahmi dan Ahmad ya, ada Pak Fahmi, ada Ahmad ya, sedang bersantai. Jadi seperti narasi pengantar ya, sebelum komiknya diisi komiknya ya. Kemudian di frame yang kedua ada percakapan ya, percakapan Pak Fahmi dengan si Ahmad ya. Nah, ini balon teksnya sudah ada 3 frame di halaman yang kedua. Itu seterusnya Bapak Ibu ya, di halaman ketiga ada 2 frame ya, frame 1, frame 2, ada percakapan, ada balon teks ya, ekspresi yang berbeda. Kemudian di halaman berikutnya juga ada 2 frame ya. Nih, ada balon teks ya, daripada percakapannya. Nah, sampai pada akhir daripada komik ini, nah ini mulai dapat sebuah kesimpulan ya, dari komik pembelajaran kita. Nah, di halaman penutup, halaman akhir, kita tinggal masukkan saja biodata kita ya. Atau kalau mau ditambah penjelas, di sini boleh tambahkan hikmah atau rangkuman dari komik kita ya, penjelasan daripada komik yang sudah ada tadi ya, percakapan ya, ada nama kita, ada instansi dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita langsung praktik ya Bapak sekalian. Di sini saya akan mulai dari awal ya, nanti mungkin tidak seluruh dari halaman ini saya praktikkan, tapi intinya cara mengambil dan sebagainya itu nanti akan saya praktikkan. Jadi modal untuk Bapak Ibu yang memang baru pertama kali ya, baru pertama kali menggunakan Canva. Untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa, saya pikir ini bukan sesuatu hal yang sulit ya, karena sudah terbiasa menggunakan Canva. Oke, baik, di sini saya ke halaman awal ya. Saya masuk ke memang halaman awal dari Canva. Kemudian di sini saya ketikkan kata kunci komik ya. Saya ketikkan dalam bahasa Indonesia saja. Setelah saya ketik kata komik, Bapak Ibu, nah di sini ada banyak pilihan ya, ada template yang disarankan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung enter atau lihat semua template ini ya, kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih dulu, saya mau gunakan template ini. Pak, bagaimana kalau kita buat dari awal? Nah, maka saya jawab, kalau Bapak Ibu ingin buat dari awal, jawabannya sangat bisa ya, sangat bisa saja. Tinggal Bapak Ibu mengatur tadi ya, apa yang akan tampil percakapannya seperti apa. Nah, tapi untuk lebih cepatnya kita gunakan template yang sudah ada ya, karena di template ini kita tidak direpotkan lagi untuk mencari
gambar dari orang yang akan bercakap itu. Nah, jika Bapak lihat di template ini banyak sekali ya, percakapan komik yang bisa kita pakai. Dan ini ukurannya sudah standar buku komik. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah yang lain, maka Bapak Ibu bisa setting di ubah ukuran. Nah, ini saya ambil template yang ini Bapak Ibu untuk halaman pembuka. Ya. Halaman pembuka di halaman kedua. Nah, kemudian untuk komiknya saya pilih yang ini. Nah, ini. Ya, template yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu ya daripada templatenya, maka Bapak Ibu bisa tinggal klik langsung. Nah, kalau kursor ini kita letakkan di tengah template, maka nanti ada previewnya Bapak Ibu. Ya, dia akan geser sendiri ya ke arah kiri ya. Nah, kita bisa lihat isinya ya, termasuk karakternya dan sebagainya. Nah, kita klik OK. Kemudian dia akan buka di tab baru. Masih semangat Bapak Ibu menyimak kita membuat praktik komik? Oh ya, bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang menyimak dengan handphone, smartphone, dan membuka laptop, Bapak Ibu bisa langsung praktik ya. Kita ngulik daripada Canva ya. Langsung praktik, cari sendiri templatenya ya. Otak-atik templatenya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah ada di lembar kerja. Saya tadi sudah pilih template. Nah, di sini saya tinggal edit saja ya. Nah, ini ada bagian karakternya ya. Ada judulnya, ada ekspresinya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat ekspresinya. Ya, ada sedih, ada marah, ya, bertanya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa letakkan di komik kita. Jadi bagian wajahnya kita bisa edit. Nah, di bagian bawah juga ada ilustrasinya. Ini kelebihan kalau kita gunakan template. Ya, jadi sudah disediakan. Nah, kemudian balon teksnya juga sudah disediakan. Ya, mau bentuk bulat, ya, dengan teks panjang berbentuk persegi, ya, ini bisa juga. Ya, kemudian propertinya juga disiapkan daripada template. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ini kita sudah membuat dari awal ini Bapak Ibu ya. Mohon disimak untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan Canva. Nah, sekarang saya ingin membuat judulnya Bapak Ibu. Nah, judulnya tinggal saya copy halaman ini saja. Nah, jika Bapak Ibu lihat di bagian atas, ya, bagian sini, ini ada tombol untuk duplikat halaman. Nah, ini saya duplikatkan. Ya, saya kecilkan dulu. Ya, saya duplikatkan halamannya. Nah, sekarang ada 2 halaman daripada komiknya. Nah, halaman pertama akan saya jadikan sebagai judul. Ya, di sini saya tinggal klik di luar, klik kiri. Ya, sekali lagi klik kiri, tarik. Ya, sampai semua halaman pertama terblok atau terpilih. Saya ulangi, klik kiri, tahan, kemudian tarik ke arah diagonal ke bawah. Kalau sudah terpilih semua, kemudian klik kirinya dilepas. Setelah itu tinggal tekan tombol delete. Ya. Nah, di halaman pertama kita sudah kosong. Ya, di halaman kedua masih ada. Nah, kemudian di sini saya tambahkan elemen ya. Di sini saya tambahkan elemen, misalnya elemennya adalah angkasa ya. Angkasa. Nah, saya ketik angkasa, kemudian saya enter. Nah, kemudian saya lihat di sini ada foto, ada grafis. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ya. Mau foto atau mau grafis. Tapi untuk background biasanya kita pilih yang foto ya. Nah, di sini saya contohkan, misalnya saya ambil yang ini ya. Nah, klik. Ya, langsung klik saja, dia akan muncul ke bagian sini.
dari lembar kerja kita. Kemudian ini kita tutup ya, slide-nya dikit. Kemudian kita geser ke atas ya, dari sudut ya. Klik kiri, tahan, tarik. Kita lepas. Ya, sudah full dia. Pak Reno, kalau dia lebih bagaimana? Nah, kalau dia lebih Bapak Ibu tidak apa ya. Nanti dia yang tampil adalah sebatas dari lembar kerja ini. Nah, kalau posisinya tidak tengah, Bapak Ibu tinggal klik 2 kali. Nah, seperti itu. Ya, bisa digeser. Jadi kalau ini sudah jadi background Bapak Ibu, ini kan tidak bisa saya geser kembali. Ya, walaupun saya klik kiri tapi tidak mau digeser dia. Nah, caranya ada klik 2 kali di bagian tengah. Klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali. Saya klik kiri 2 kali. Kemudian saya masuk di dalam gambarnya. Ya, kemudian baru saya bisa geser. Ya. Saya juga bisa besarkan. Ya, seperti itu. Jika saya sudah dapat yang pas, maka saya pilih selesai. Ya, atau klik di luar. Nah, ini cara mengedit daripada background. Kemudian saya tinggal tambahkan logo misalnya atau nama saya tambahkan teks di sini. Nah, saya bisa ketik langsung di sini. Ya, saya tambahkan nama saya. Ya, pilih elemen teks, kemudian pilih teks subjudul, kemudian langsung ketik Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tulis nama saya Reno Apriansyah. Nah, kemudian saya klik, kemudian saya pindahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ukurannya bisa diatur di sini. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Di sini saya akan copy judulnya Bapak Ibu. Nah, oke, saya copy dulu ya Bapak Ibu sebentar. Nah, sekarang saya sudah mengcopy daripada teks yang ada di perencanaan komik. Untuk menambahkan teks dalam ini, Bapak Ibu langsung bisa tekan tombol Ctrl plus P ya, plus P fast ya. Atau Bapak Ibu tinggal klik dulu teks, kemudian pilih teksnya ya, seperti ini, baru nanti kita copy paste ya, paste. Kita coba paste. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kami ulangi. Untuk mengcopy paste teks yang ada di perencanaan, itu pilih saja setelah di copy, pilih saja teks, tambahkan teks. Kemudian kalau sudah terblok seperti ini, tinggal kita klik kanan di teksnya ya, di teks ini, atau tekan Ctrl plus P ya untuk paste ini. Ctrl plus P di keyboard secara bersamaan. Kita paste. Nah, langsung otomatis teksnya masuk ke dalam lembar kerja kita. Nah, ini kita bisa edit lagi. Nah, kalau bergabung seperti ini, Bapak Ibu klik di luar dulu. Kita geser. Nah, ini kan bergabung antara judul dengan penjelasan. Nah, saya tinggal blok saja yang bagian judul. Saya blok. Kemudian saya cut ya. Saya cut. Ya, kemudian saya pastekan, tempel ya. Nah, dia akan otomatis masuk di lembar kerja. Ini tinggal kita besarkan saja. Ya, atau lewat sini juga bisa. Ya, ini judul menyambut Ramadan. Kita bisa tengahkan, rata tengah, ya, dan seterusnya. Untuk judul kita maksimalkan besarnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Namanya kita kecilkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang langsung praktik, bisa ya langsung dicoba di laptop masing-masing. Nah, ini nama orangnya mungkin kita kecilkan saja karena ini judul ya. Oke, kemudian kita besarkan judulnya saja. Nah, nanti di sebelah kiri
ya, atau sebelah kanan, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan logo dari sekolah, ya. Ini bisa diletakkan di sini, baik di kiri maupun di kanan. Nah, untuk bagian bawah ini kita bisa edit, klik 2 kali di teksnya, ya, kemudian kita atur, ya, di rata tengah, ya, seperti itu. Kita tarik dulu ke pinggir. Oke, sama seperti kita mengedit di Word, Bapak Ibu. Ini teksnya juga bisa kita geser, ya. Munculkan dulu panah kiri kanannya, baru klik kiri, ya, tahan. Saya klik di luar, kemudian klik lagi, saya geser ke tengah. Nah, seperti itu. Kemudian ratakan tengah. Nah, seperti itu. Nah, biar ini menarik, kita ganti fontnya mungkin dengan font yang agak bagus seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk warna boleh juga diubah-ubah Bapak Ibu. Nah, tidak mesti warna putih. Tapi dalam aturan desain Bapak Ibu, maksimal dalam satu lembar desain ini kita memberi maksimal 3 warna. Ya, jangan lebih dari 3 warna karena nanti terlalu ramai seperti itu. Termasuk jenis fontnya juga, ya. Jangan terlalu banyak jenis fontnya. Nah, ini. Kemudian saya tambahkan elemen bulan. Tadi saya angkasa sudah, saya elemen bulan. Bulan. Kemudian saya enter. Ya, saya cari di elemen ya Bapak Ibu. Nah, bulan ini Bapak Ibu bisa lihat foto, bisa lihat grafis, ya. Saya ingin yang grafis. Nah, Bapak Ibu juga bisa menemukan nanti, ya, yang berbentuk animasi seperti ini, ya. Nah, ini banyak sekali, ya. Nah, saya cari bulan yang biasa saja. Ini ada tanda edu, artinya ini akun Canva Pro Edu bisa pakai. Ada juga yang gratis, bisa digunakan di akun gratis. Ini kelebihan kalau Canva-nya Pro, Bapak Ibu bisa pakai semua, ya. Tidak dibatasi. Nah, bulannya hadap ke kanan, ya, saya sudah tambahkan. Saya ingin dia hadap ke sebelah kiri, maka saya klik saja bulannya, ya. Saya klik bulannya, sudah terpilih ini. Kemudian saya pilih menu balik, ya. Saya pilih menu balik, kemudian saya balik secara horizontal. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian saya kecilkan dari sudut, ya. Muncul panah, klik kiri, tarik ke bawah, ya. Ini bulan Ramadan. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin ubah warnanya, klik saja elemennya, kemudian di sini ada menu warna, ya. Misal garis pinggirnya pengen warna putih, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya, bisa dicoba, ya. Jadi setiap warna ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ubah, ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, kemudian satu lagi mungkin saya sini menambahkan elemen. Saya pilih elemen lagi Bapak Ibu. Saya pilih elemen, kemudian saya pilih keywordnya adalah bintang, ya, atau star boleh. Kalau mau Bapak Ibu mau ketikkan bintang klip bisa, bintang klip, ya. Maksud klip itu dia berkelap-kelip, ya Bapak Ibu. Saya coba cari. Anda ada bintang yang berkelip. Nah, di sini sudah mulai ada Bapak Ibu animasinya. Saya coba cari lagi bintang yang berkelip. Ya, kalau belum ada Bapak Ibu bisa ganti dengan kata kunci bahasa Inggris. Ya, star, ya. Sini sudah ada, saya pilih satu saja. Saya klik kiri. Kemudian kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, dia sudah berkelap-kelip di lembar kerja kita. Ya, tinggal kita kecilkan, kemudian kita geser, kita urutkan, kita atur penempatannya. Ya, ini bintang kecil, ya. Ini bisa kita duplikatkan Bapak Ibu. Ya, klik kanan, kemudian duplikasi,
bisa disalin kemudian ditempel. Kalau mau cepat Bapak Ibu, pilih dulu elemennya, kemudian di keyboard tekan tombol CTRL plus D secara bersamaan. Ya, D. Nah, dia langsung duplikasi menjadi 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini kita bisa balik. Ya. Kita balik secara horizontal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini saya kontrol lagi, saya letakkan di bawah. Dan seterusnya. Jika ada yang berlebih tidak apa Bapak Ibu, ya. Seperti tadi saya sampaikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, satu lagi saya ingin mencontohkan yang bagian halaman 2. Ya, nanti di sini tinggal tambah logo dan seterusnya. Di halaman 2 Bapak Ibu, kita nanti akan buat percakapannya ya. Nah, di sini saya langsung saja dengan percakapannya. Ini saya gandakan dulu. Ini saya tutup biar tampilannya agak luas. Ya, di sini saya gandakan dulu Bapak Ibu. Tujuan saya menggandakan ini biar saya tidak kehilangan elemen ini Bapak Ibu. Ya, saya gandakan, sudah ada 2. Berarti yang ini saya otak-atik saja. Ya. Pak Fahmi dan Ahmad. Nah, ini saya tinggalkan satu saja. Ini saya buang. Ya, kemudian yang ini saya buang juga. Ya, saya delete. Kemudian saya tinggalkan satu dulu untuk frame pertama. Itu. Nah, ini saya zoom Bapak Ibu. Nah, di sini saya di halaman ini saya membuat 3 frame tadi. Nah, ini saya contohkan dulu 1 frame. Ini kan ada frame pertama, backgroundnya saya pilih. Kemudian di sini ada seperti panah muncul ya. Ini saya klik kiri dan saya geser ke kanan. Oke, seimbangkan dengan sebelah kiri. Kalau sudah kita lepas. Kemudian untuk kursinya mungkin kita agak geser. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi elemennya tidak tersatu dia Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa masih edit. Masih bisa edit. Ini saya pilih dulu kursinya. Ya, Pak Fahminya saya geser dulu. Kursinya saya letakkan di sini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nah, Bapak Ibu bisa nanti mencari di ilustrasinya kalau Bapak Ibu memilih dalam template. Ini saya lihat ada kursi, saya copy saja. Ya, saya pilih ke atas. Nah, ini kursinya pendek saya buang, kemudian saya paste di sini. Saya tempel. Nah, ada sofa yang panjang yang dapat kita gunakan. Saya besarkan dikit. Ya. Nah, bagaimana jika kursinya berada di depan, sedangkan Pak Fahminya di belakang? Ini kita tinggal klik kanan saja Bapak Ibu. Ya, klik kanan kemudian kita pindahkan ke belakang atau pada menu posisi. Sama ini, ya. Kita bawa ke belakang. Nah, ini berarti dia sudah ke belakang sekali. Kita posisi, ambil yang ke depan sedikit, maju dikit. Ya. Ya, jadi dia tidak di belakang dari background. Pak Fahmi kita tarik ke sini. Oke. Kursinya kalau bantalnya di sini tidak apa, kalau mau diputar silakan dibalik saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, kalau mau diputar. Kita sesuaikan Pak Fahminya, ya. Nah, kalau begini selonjoran ya, kalau kita letakkan agak tinggi sedikit. Nah, kemudian lanjut. Ini wajahnya Pak Fahmi ketinggalan, Bapak Ibu sekalian, kita tarik juga. Nah, kita atur, kita geser pakai keyboard. Kasih anaknya ya. Si Ahmad kita juga geser. Ya. Si Ahmad ini sedang bermain seperti itu. Oke.
Nah, kemudian untuk bagian narasi tadi, ini saya akan gunakan ini Bapak Ibu. Tapi saya copy dulu ya Bapak Ibu di bagian perencanaan tadi. Ini saya copy. Saya sudah copy dari perencanaan. Di sini ada teks. Ya, setelah saya copy, saya klik 2 kali di sini. Yang ini saya hapus. Ya, kemudian ini teksnya aktif, kemudian saya klik kanan. Ya, paste. Nah, seperti itu. Ini saya tarik lagi. Ya, kemudian ukurannya saya kecilkan. Kemudian rata kirinya juga saya atur seperti itu. Saya edit Bapak Ibu. Berapa ukuran fontnya dan seterusnya. Jadi sama seperti kita mengatur atau mengedit di Word. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Ya, menunya hampir sama di sini. Oke. Nah, bisa seperti Bapak Ibu, ya. Narasi daripada halaman percakapan ini. Kemudian balon teksnya saya geser. Ya, kemudian di sini juga untuk Pak Fahminya juga saya geser. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian panahnya kita bisa putar Bapak Ibu. Ya, jika dirasa kurang pas. Atau kita bisa putar balik. Ya. Atau kita bisa cari balon teks di elemen, ya. Jika memang tidak sesuai seperti itu. Nah, di bagian bawah kita juga bisa lihat ada balon teks di sini. Saya lihat dulu contoh tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan komik Bapak Ibu sekalian. Ini ada ilustrasi, saya ambil yang ini, ya saya copy dulu. Kemudian saya paste di halaman kedua tadi. Ya. Di bagian halaman kedua saya paste, saya ingin balon teks yang lebih luas, ya karena jawaban dari Ahmadnya mungkin nanti agak panjang seperti itu. Ini saya zoom dulu Bapak Ibu. Ya, teksnya saya geser, balon teksnya saya buang yang ini, dan saya letakkan yang ini. Bisa seperti itu. Balon teksnya kita bisa kecilkan. Ya, didekatkan dengan mulut daripada Pak Fahminya, ya, biar terkesan dia sedang bercakap atau bercerita. Saya copy dulu percakapan dari Pak Fahmi, ya, sekali lagi di bagian perencanaan. Saya copy semua saja Bapak Ibu percakapan dari Pak Fahmi dan si Ahmad. Oke, saya sudah copy, saya klik 2 kali di sini, saya zoom dulu. Saya pilih ini, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini percakapan punya Pak Ahmad, yang kedua percakapan punya Ahmad. Saya klik di sini, kemudian saya duplikatkan, Ctrl D di keyboard. Ya, punya Pak Ahmad saya hapus. Punya Pak Fahmi saya hapus yang Ahmadnya. Ya, berarti ini punya Pak Fahmi, ya. Yang ini punya Ahmad, ya. Sekali lagi ini saya copy di perencanaan, ya, dari perencanaan. Ini saya tarik ke sini. Saya kecilkan sedikit. Masih menyimak Bapak Ibu sekalian? Masih semangat untuk membuat komik atau ada yang sudah mencoba-coba?
sambil mendengarkan, sambil membuat, boleh ditulis di live chatnya. Nah, ini teksnya ada di belakang Bapak Ibu, jadi saya klik kanan dulu, saya taruh di bagian paling depan. Ya, pindahkan posisinya di bagian depan. Oke, masih semangat, terima kasih Bapak Ibu. Yang ini pindahkan satu lapis ke bawah. Oke, kita letakkan di atas balon teksnya. Punya si Ahmad juga. Ya, saya besarkan. Kemudian si Ahmadnya taruh di sini. Nah, kita zoom dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih masih semangat menyimak dan hadir. Nah, untuk teksnya kita bisa besarkan ya. Ini balon teksnya ketutup Pak Fahmi. Saya mundurkan ke belakang. Ya, balon teksnya sudah di depan. Oke, kemudian ini saya geser dulu teksnya di dalam balon teksnya. Kemudian Pak Fahminya saya geser dulu. Nah, Bapak Ibu, cara untuk memilih beberapa elemen itu tekan Ctrl Shift di keyboard. Sekali lagi, misal Bapak Ibu ingin memilih beberapa elemen ya dalam sekali pilihan. Nah, Ibu, Bapak tekan saja tombol Shift di keyboard ya. Ada tombol Shift, tekan tahan ya, tekan tahan, kemudian klik kiri ya elemen yang akan dipilih. Nah, ini saya sudah pilih 2, 3, 4 sama wajah Pak Ahmad ya. Kemudian kita lepas tombol Shift-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa geser. Ini cara untuk memilih beberapa elemen di Canva sekaligus ya. Oke, saya turunkan karena ini sudah agak keluar frame ya. Kemudian kursinya boleh saya turunkan juga. Seperti itu. Saya zoom out lagi. Untuk si Ahmadnya saya kecilkan dikit balon teksnya. Oke, untuk ininya kita sinikan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa, ini ukuran tergantung Bapak Ibu ya. Di sini saya pakai 8. Ya, kalau ingin teks percakapannya lebih besar, nanti fontnya dibesarkan. Ya, kemudian balon teksnya juga dibesarkan. Seperti itu. Perataannya juga dibesarkan boleh. Ya. Intinya biar dia muat di dalam balon teksnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada si Fahmi, Pak Fahmi dengan si Ahmad ya, anaknya. Ya, sedang bercakap-cakap setelah sholat maghrib gitu. Nah, Bapak Ibu, lebih kurang ini cara untuk menambahkan percakapan di komik ya dengan Canva. Nah, untuk frame berikutnya Bapak Ibu tinggal lakukan sama seperti yang dicontohkan di frame pertama ini. Nah, kalau ini sudah semua, saran saya Bapak Ibu jangan lupa untuk dikelompokkan ya, biar dia tidak bergeser lagi. Caranya adalah sama seperti tadi, klik kiri di luar, kemudian tahan, tarik ya sampai dia memenuhi, menseleksi, memilih seluruh daripada frame pertama. Kalau sudah, kita lepas klik kirinya di mouse, kemudian kita pilih kunci ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini sebelah kanan, pojok kanan ada kunci seperti gembok. Ini kita kunci. Nah, ini sudah terkunci. Ada juga tombol gemboknya di sini. Ini kalau kita geser Bapak Ibu tidak mau lagi dia. Ya. Kalau sudah dikunci, ini kalau kita geser sedikit dia tidak mau. Ya. Ini saya mau geser, klik kiri tidak mau dia karena sudah terkunci. Nah, jadi tinggal kalau sudah Bapak Ibu dikunci frame-nya ya, biar tidak bergeser. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa tinggal menyesuaikan saja daripada frame-frame yang ada ya, seperti tadi ya. Kemudian diedit di frame kedua ya, ada frame ketiga ya di sini, dan seterusnya sampai halaman terakhir ya. Di halaman cover Bapak Ibu atau di halaman akhir Bapak Ibu bisa menambahkan nama dan biodata dari Bapak Ibu masing-masing
Ya, seperti itu. Ini seperti saya, ya. Di halaman akhir tinggal tambahkan satu halaman akhir, ditambahkan nama dan instansi, ya. Ditambah elemen pendukung lainnya. Nah, seperti itu. Sama untuk halaman lainnya, kita tinggal copy paste dari perencanaan. Nah, seperti itu. Nah, tadi. Ini frame kedua dan frame ketiga. Nah, demikian Bapak Ibu cara kita membuat komik di Canva. Ya. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Sebentar lagi kita selesai dan saya akan menyampaikan presensi dan juga ketentuan tugas setelah live ini, ya, ketentuan tugas pelatihan dan juga cara mengumpulkan tugasnya. Nah, baik Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan tentang membuatkan komik di Canva. Saat ini saya melihat dulu di live chat beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sudah tanyakan. Sekali lagi saya mohon maaf jika tidak seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu bisa saya jawab karena mengingat terbatasnya waktu, mungkin beberapa saja. Ini ada Bu Rini Fitria. Ya, Bu Rini Fitriana bertanya tentang untuk teks bahasa Arab bagaimana Pak? Nah, jawabannya adalah untuk teks bahasa Arab Ibu bisa copy paste saja, ya, copy paste saja dari teks bahasa Arab yang sudah ada. Nah, saya contohkan misal ya, kita ambil ayat Quran misalnya ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu copy paste saja, ya, copy dulu ayat Qurannya, ya. Setelah di copy, itu baru di paste di Canva-nya, ya. Jangan lupa gunakan saja shortcut key ya. Di keyboardnya CTRL plus C untuk copy secara bersamaan, ya, untuk copy. Sedangkan CTRL plus V untuk mempastenya di Canva, untuk paste di Canva. Nanti otomatis dia copy paste di Canva. Itu sudah kami ketikkan shortcut-nya di live chat ya. CTRL plus C dan CTRL plus P di keyboard Bapak Ibu. Jadi bisa walaupun dia bahasa Arab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Absari, Pak, apa kalau sudah dikunci apakah bisa diedit lagi? Nah, jawabannya bisa Ibu ya. Jawabannya Bu Absari bisa, kita buka kembali kuncinya. Nah, sini saya langsung praktikkan saja. Ini frame pertama sudah saya kunci. Ciri terkunci ada gembok Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di layar. Nah, saya ingin membukanya maka saya tinggal buka saja gembok yang tadi. Ini satu, kalau mau semuanya berarti kita blok dulu semua. Ya, kalau blok semua, kemudian pilih buka kunci. Nah, kemudian ini bisa diedit kembali. Ya, yang sudah terbuka kuncinya. Yang belum terbuka dia masih terkunci. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibuka tutup kuncinya. Kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak, karakter dalam template bisa diganti? Ya, jawabannya bisa diganti. Ya, Bapak Ibu bisa cari saja di elemen. Misal saya praktikkan ya Bapak Ibu ya. Saya cari di elemen, saya cari kata kuncinya siswa misalnya. Siswa. Saya ketik enter. Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya. Ada, cari saja di bagian grafis. Ya, di bagian grafis nanti ada siswa kita ya, seperti itu ya. Ini ada anak-anak, ada seperti ini karakternya ya. Banyak karakter yang ada di elemen ya Bapak Ibu. Sekali lagi inilah kelebihan dari Canva ya, banyak elemen yang dapat kita gunakan ya. Ini bisa bahkan Bapak Ibu cari yang 3 dimensi pun bisa
dengan menambahkan kata kunci 3D. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ada yang 3D, 3 dimensi. Ya, cari anak, cari bu guru dengan 3 dimensi juga bisa di elemen. Saya klik satu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, tinggal diputar balik saja biar dia tidak menghadap keluar. Nah, seperti Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi tinggal kita namai siapa namanya karakternya tadi di awal ketika di perencanaan komiknya. Ya, bisa juga kita cari terakhir, mungkin saya tunjukkan background ya. Background komik. Keyword yang kita sudah sampaikan di awal tadi, tinggal Bapak Ibu cari saja. Nah, Bapak Ibu sudah ada frame-nya ya, background dari komik. Nah, ini frame bisa jadi kita gunakan untuk frame di komik kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa besarkan saja dan dia langsung jadi frame dari komik kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini juga bisa kita gunakan di komik kita ya, komik desain kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada 3 frame dan kita bisa gunakan percakapannya satu persatu. Ya, misal ini siapa dengan siapa ya, bercakap tentang apa. Nah, seperti itu. Di elemen juga bisa dicari balon teksnya seperti apa. Ya, sangat banyak ini Bapak Ibu. Ya. Dari background komiknya ya, diatur ke belakang ya, dimajukan ke depan pada pengaturan posisi ya. Nah, ini kegunaan dari keyword dari komik yang kita bahas di pertemuan awal tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian pembuatan komik edukatif di Canva kita hari ini, pertemuan kedua. Nah, Bapak Ibu, tibalah kita di akhir pertemuan kedua. Silakan Bapak Ibu, kami sudah membagikan di kolom live chat presensi untuk hari kedua. Itu juga akan kami letakkan di kolom komentar dan juga deskripsi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan bernilai ibadah di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal yang kurang atau ada kekeliruan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.